Sesuai judul video ini, pengaruh perdagangan rempah dalam perkembangan agama dan budaya di Asia. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana perebutan kekuasaan perdagangan rempah di Asia, khususnya di Maluku dan Malaka, dapat mempengaruhi budaya dan agama di Asia. Kita mulai dengan membahas dua tokoh penting dalam presentasi ini. Pertama, Ferdinand Magellan, dan kedua, Christopher Columbus. Siapa itu Ferdinand Magellan? Ferdinand Magellan adalah seorang penjelajah Portugis yang melayani Raja Charles I dari Spanyol. Dia adalah orang pertama kali yang melakukan perjalanan keliling dunia, berlayar dari Eropa ke barat menuju ke timur, dengan misi untuk menguasai perdagangan rempah di Kepulauan Rempah-Rempah atau lebih dikenal dengan Kepulauan Maluku. Mengapa Maluku? Karena tanah Maluku adalah penghasil rempah-rempah terbesar, khususnya untuk dua rempah-rempah yaitu cengkeh dan pala. Lalu siapa itu Christopher Columbus? Christopher Columbus adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Republik Genova. Republik Genova ini sekarang bagian dari Italia. Christopher Columbus juga memiliki misi untuk menguasai perdagangan rempah di Asia. Sasaran mereka saat itu yaitu Selat Malaka. Mengapa Malaka? Karena Malaka itu merupakan pusat perdagangan rempah di dunia. Jadi, keunggulan Asia yang kaya akan rempah-rempah inilah yang menjadi latar belakang dari misi Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, bahkan bangsa-bangsa Eropa lain seperti Portugis, Inggris, dan Belanda ingin menguasai perdagangan rempah di Asia. Sehingga mereka melakukan pelayaran menuju Asia, berdagang di Asia, lalu juga melakukan penyebaran agama dan budaya di sana. Nusantara adalah tempat yang sangat kaya akan rempah-rempah yang membuat orang-orang asing datang untuk membeli rempah-rempah itu, kemudian membawanya ke negaranya. Salah satu tempat yang sangat kaya yang pertama adalah Maluku. Secara geografis, Maluku terletak di luar pulau-pulau yang melekat pada tepi Samudra Hindia dari cangkang Sunda kontinental. Dan secara topografis, Maluku terdiri dari pulau-pulau vulkanis dan juga pulau-pulau karang dengan penyebaran pulau besar seperti Halmahera, pulau sedang yaitu Morotai, Bacan, Obi, Taliabu, Mangoli, dan pulau kecil Ternate, Tidore, Makian, Kayoa, dan lainnya. Keunggulan Maluku. Rempah yang banyak yang terdapat di Maluku yang pertama itu adalah cengkeh dan juga pala. Pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, orang Cina sudah mengenal dan mengonsumsi cengkeh yang digunakan sebagai bahan pembuatan parfum, obat-obatan, dan penyedap makanan. Sedangkan buah pala mulai dicatat di Konstantinopel pada tahun 540. Pada abad ke-16, rempah-rempah masih diambil dari pohon-pohon yang tumbuh liar di hutan, namun sudah diperdagangkan oleh masyarakat setempat dengan sagu dan juga beras. Sagu dibawa dari Halmahera, Seram, Kei, dan Aru, sedangkan beras dibawa dari Pulau Jawa dan juga Banda oleh para pedagang. Keberagaman suku di Maluku. Maluku memiliki populasi yang sangat beragam, seperti bahasa orang-orang Halmahera Utara dan Ternate dan juga Tidore, termasuk dalam kelompok bahasa Papua yang berbicara dalam bahasa non-Austronesia. Halmahera Selatan, Makian, dan Bacan termasuk dalam kelompok bahasa Halmahera Selatan Guinea Barat. Sedangkan Ambon dan Maluku Selatan termasuk dalam kelompok bahasa Halmahera Selatan. Kelompok Melayu Polinesia Tengah, sebuah subkelompok Austronesia yang sangat berbeda dari bahasa Melayu murni. Semua ini merujuk pada populasi Maluku yang sangat beragam. Untuk berkomunikasi antara kelompok-kelompok lain, mereka menggunakan bahasa Melayu Malaka yang diperkenalkan oleh para pedagang. Agama awal di Maluku. Agama awal Maluku adalah agama etnis, semacam animisme tanpa pusat. Animisme adalah kepercayaan manusia terhadap roh leluhur. Kepercayaan animisme juga percaya bahwa setiap benda atau kawasan di muka bumi ini mempunyai roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu manusia. Rata-rata agama mula-mula di Maluku ialah agama suku dan budaya. Pada sekitar abad ke-14, masuklah agama Islam ke Timur Tengah untuk mencari rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. 5 para ahli berpendapat bahwa
kedatangan Islam di Maluku melalui 3 periode, yaitu periode awal dimulai pada abad ke-7 saat pedagang Timur Tengah membeli rempah-rempah. Periode yang kedua atau periode pertengahan adalah dimulai pada abad ke-11 yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab. Periode yang ketiga atau periode penerimaan ditandai dengan diterimanya Islam oleh kerajaan Ternate pada akhir abad ke-15. Ya, kedatangan Islam di Maluku. Kedatangan Islam di Maluku ini terjadi dalam 3 periode, yaitu periode awal, periode pertengahan, dan periode penerimaan. Pada periode awal ini dimulai pada abad ke-7 saat perdagangan Timur Tengah membeli rempah-rempah. Dan yang kedua, periode pertengahan ini terjadi dimulai pada abad ke-11 yang ditandai dengan munculnya nama-nama Arab. Dan periode yang terakhir yaitu periode penerimaan yang ditandai dengan diterimanya Islam oleh kerajaan Ternate pada akhir abad ke-15. Masuknya Islam di Maluku. Maluku yang menjadi pusat rempah-rempah dan pelabuhan perdagangan menjadi sangat vital bagi perkembangan ajaran Islam. Proses Islamisasi di Maluku tidak terlepas dari peran para saudagar dan peran para pedagang dengan memanfaatkan koneksi dagangannya. Para ahli sejarah berpendapat bahwa kedatangan bangsa Timur Tengah yang berdagang di Maluku lebih dahulu dibandingkan dengan Portugis dan Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan kebiasaan orang Maluku yang sudah terbiasa menggunakan huruf Arab. Proses Islamisasi juga dapat dilakukan perorangan atau masyarakat secara umum setelah terpengaruh para pedagang dari Timur Tengah. Salah satu contoh proses Islamisasi ialah melalui perkawinan. Ketika para pedagang Timur Tengah menikahi perempuan, maka perempuan Maluku akan kemudian diajak untuk memeluk Islam. Yang berikut, masuknya kekristenan di Maluku. Pada tahun 1534, orang Portugis tiba di Kepulauan Maluku dan mereka menyebarkan agama Kristen di Nusantara. Penyebaran agama Kristen di Indonesia Timur berkembang dengan pesat karena kawasan Indonesia Timur secara geografis berdekatan dengan negara yang menganut Nasrani maupun Katolik. Ketika Portugis sampai di Maluku, kehadiran mereka disambut dengan baik oleh Kesultanan Ternate. Bahkan, Portugis juga diizinkan membangun benteng untuk pangkalan militer, pedagang, dan pusat agama di wilayah Ternate yang ada di Maluku Utara. Agama Kristen masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 Masehi bersamaan dengan kolonisasi Portugis. Bentuk kekristenan yang hidup pada saat itu diduga adalah kekristenan Nestorian yang bercorak gereja lama, yang datang bersamaan dengan tibanya pedagang-pedagang India dan Timur Tengah di tempat itu. Sejak masuknya bangsa Portugis ke Maluku pada tahun 1512 Masehi, hubungan baik antara rakyat Maluku dan Portugis mulai retak dikarenakan sejumlah masalah yang terjadi, yaitu masalah politik, masalah ekonomi, dan juga sosial. 7 masalah yang menjadi latar belakang perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis, salah satunya ialah adanya politik monopoli perdagangan rempah. Keserakahan Portugis yang ditunjukkan dengan mematok rendah harga cengkeh, membuat masyarakat Ternate bahkan Maluku menjadi sengsara. Praktik monopoli ini juga dilakukan dengan melarang penduduk berdagang rempah dengan bangsa lain dan menangkap kapal-kapal milik para pedagang. Selain monopoli perdagangan rempah yang membuat rakyat menderita, bangsa Portugis juga kerap secara diam-diam mengajarkan kekristenan di tanah Maluku. Tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang bangsa Portugis, seluruh rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Setelah itu, terjadilah peperangan antara Maluku dan Portugis. Peperangan tersebut diakhiri dengan menyerahnya Portugis dan pergi meninggalkan Maluku pada tahun 1605 Masehi.
Meskipun rempah-rempah Maluku telah menempuh perjalanan ribuan mil selama berabad-abad, namun masyarakat Maluku tidak banyak terpengaruh oleh budaya dan agama pembeli rempah-rempah mereka yang berharga. Maluku tetap menjadi dunianya sendiri. Nah, Christopher Columbus di bawah pemerintahan Ratu Isabella dan Castilla, Spanyol memiliki misi untuk menemukan pulau-pulau kecil dan pohon rempah-rempah. Nah, untuk menjalankan misi tersebut, mereka melakukan pelayaran dari Eropa ke Barat. Nah, saat melakukan perjalanan dari Eropa ke Barat, setelah perjalanan panjang, dia menemukan beberapa pulau dan menemukan kepulauan yang terletak di pantai timur Asia, yaitu pada tahun 1493. Nah, pulau itu disebut dengan India Barat. Pangeran Portugis Henry, seorang navigator dari Portugal, mengirim kapalnya ke selatan untuk menyelidiki benua Afrika. Nah, setelah beberapa waktu, akhirnya kapal Portugis pertama mencapai Calicut di India pada tahun 1498. Nah, baik India Barat maupun India itu sendiri tidak memenuhi harapan penjelajah Eropa. Pada tahun 1511, pedagang Portugis melanjutkan perjalanan dari India ke Malaka yang dianggap sebagai sumber rempah-rempah. Namun pada setengah jalan atau belum sampai ke tujuan mereka, pada tahun 1512 beberapa kapal diperintahkan untuk berlayar lebih jauh lagi, yaitu ke timur, untuk melanjutkan pencarian tentang pulau yang penghasil rempah-rempah. Nah, perjalanan pedagang Portugis dilanjutkan menuju ke Asia. Ketika tiba di Asia, dapat dimengerti bahwa para pedagang dan pengusaha Asia yang mapan di daerah itu tidak mau berbagi bisnis kepada mereka yang menguntungkan dengan para pendatang baru, yaitu dari barat. Nah, pedagang Gujarat yang merupakan pedagang dari India merasa terganggu dengan kehadiran pedagang Portugis. Pedagang Gujarat membangun jaringan agen yang hampir aktif dari semua kota pelabuhan dari Ormuz dan pantai di utara Jawa. Di sana mereka membeli rempah-rempah dari kapten Jawa yang berlayar dari Maluku. Orang Portugis tidak menginginkan sistem perdagangan sebagai mitra berbagi dalam perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka ingin mendominasi perdagangan Asia. Sasaran utama mereka adalah Malaka yang termasyhur di antara para pedagang. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah pusat perdagangan dunia. Perdagangan kapal Portugis berupaya memonopoli perdagangan Asia dan menyebabkan kerugian besar daripada pedagang Gujarat. Tetapi meskipun mereka demikian, mereka tidak pernah benar-benar hancur dalam yang namanya perdagangan tentang rempah-rempah. Sejak awal, persaingan ekonomi antara Portugis dan para saudagar yang mayoritas beragama Islam dari negara yang berbeda, diwarnai oleh sentimen agama di kedua sisinya. Semenanjung Iberia baru saja membebaskan diri dari pendudukan Arab selama berabad-abad. Para saudagar, terutama Gujarat dan Persia, berhasil menciptakan jaringan luas pos-pos perdagangan yang sepenuhnya dikuasai oleh umat Islam. Malaka pada tahun 1414, Giri pada pertengahan abad ke-15, dan Ternate pada akhir tahun 1460-an. Hal inilah yang membuat kedua belah pihak saling memandang tidak hanya sebagai saingan di pasar dan di jalur laut, tetapi juga dalam ekspansi agama. Karena kesetiaan agama digunakan dan dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Di sisi lain, motif keagamaan setelah menjadi nomor 2 setelah kekuasaan dan keuntungan dalam perdagangan di kedua sisi. Ini menjadi jelas jika kita pertimbangkan persaingan dan pertempuran sengit antara dua saingan Katolik di Maluku. Portugis yang datang dari barat pada tahun 1512 dan orang-orang Spanyol yang masuk dari timur pada tahun 1521.
Di Asia Barat, orang Hindu dan Persia sering berpihak pada Portugis melawan agama mereka. Arab, Gujarat, dan Turki. Di Maluku, dua tetangga Kesultanan Ternate dan Tidore hampir selalu saling berperang dan keduanya memandang Portugal sebagai sekutu. Perubahan-perubahan ini memiliki pengaruh yang besar di tingkat politik. Majapahit yang selama beberapa dekade telah menguasai seluruh bagian timur kepulauan Indonesia menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kerajaan pelabuhan baru telah muncul sehingga banyak terjadi perebutan kekuasaan daerah. Mobilitas baru para elit terkemuka di kota-kota pelabuhan Asia Tenggara sangat melemahkan animisme karena perlindungan roh, leluhur, dan ritual secara geografis terbatas dan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain. Para pedagang, pelaut, dan tentara menjadi lebih banyak perlindungan universal dan nilai-nilai yang lebih diterima secara melalui agama baru yang menyebar di daerah tersebut. Hal ini memberikan pengaruh terhadap perkembangan budaya dan agama di Asia. Dari panjangnya sejarah yang mengisahkan bagi kita perjalanan bangsa Eropa masuk ke Asia dalam misi mereka untuk menguasai kekayaan rempah-rempah, dapat kita pahami bahwa keunggulan wilayah Asia khususnya Maluku dan Malaka membawa perubahan besar dalam budaya dan terutama agama di Asia. Sehingga kita sendiri juga tidak dapat membayangkan bahwa Injil dapat menyebar sangat lambat mengikuti jalur perdagangan selama berabad-abad. Jadi bila dibandingkan dengan kondisi saat ini, semua tempat di dunia yang ingin kita kunjungi dapat kita capai dengan mudah dan dalam waktu yang singkat menggunakan alat transportasi modern. Sehingga hal ini dapat kita manfaatkan dengan baik dalam mewujudkan penyebaran Injil di seluruh dunia. Kesimpulannya bahwa perdagangan rempah yang berpusat di Asia membawa pengaruh besar dalam perkembangan agama dan budaya di Indonesia, yang diawali dari Kepulauan Maluku yang terkenal dengan kekayaan rempah-rempah berupa cengkeh dan pala. Maluku berhasil menguasai perdagangan rempah-rempah antar bangsa, dan yang menjadi keunggulan Maluku ini menjadi latar belakang bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan rempah dan melakukan pelayaran menuju Kepulauan Maluku. Dilanjutkan dengan keinginan bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan rempah di Malaka, yang dimana Malaka dengan kekayaan rempah-rempah berhasil menjadi latar belakang Eropa, khususnya Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah di Asia. Namun tidak hanya bangsa Eropa, tapi juga India dan Cina yang sudah lebih dahulu menguasai perdagangan di Asia. Kedatangannya bangsa-bangsa ini memberikan pengaruh budaya dan agama di Asia yang semakin meluas karena setiap negara berupaya memperoleh keuntungan kekuasaan dengan menggunakan agama. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk perlawanan masyarakat Maluku dan Malaka ketika ajaran agama baru mulai masuk dan menyebar dan melemahkan animisme. Yang kedua yaitu bagaimana peran agama dalam proses perebutan kuasa perdagangan rempah. Dalam bahan bacaan dikatakan motif keagamaan selalu menjadi nomor 2 setelah kekuasaan dan keuntungan dalam perdagangan. Yang ketiga yaitu mengapa bangsa Eropa yang berkeinginan menguasai perdagangan di Asia memperkenalkan agama mereka di Asia? Apakah hal ini berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mereka menguasai perdagangan rempah? Sekian dan terima kasih.